Kita ambil contoh ya, bahwa saya ulangi lagi bahwa material itu selalu terikat dengan tempat. Nggak bisa dia selalu berada di setiap tempat. Material itu di mana dia berada, di situ saja dia berada, di tempat lain nggak ada. Tetapi ilmu tidak demikian. Ilmu tidak terikat dengan tempat. Misalnya di depan rumah, misalnya ada pohon kurma. Pohon kurmanya nggak bisa pindah kemana-mana yang ada di depan rumah ini. Tetapi ilmu yang ada di pikiran kita mau nyoyot, oh iya di rumah manusia ada pohon kurma. Nggak terikat dengan tempat. Dia nggak terikat. Mau di mana-mana saja kita bisa membawa ilmu itu, bahwa di rumah depan manusia ada pohon kurma. Nggak terikat pula dengan zaman. Ya, nggak. Jadi ilmu ini nggak terikat dengan zaman. Pena ini kalau kita bakar rusak habis. Dah. Kemarin ada, sekarang nggak ada. Itu ilmu nggak bisa dibakar, nggak bisa dihilangin. Kecuali kalau alatnya ini yang bernama otak atau badan kita rusak, maka rohnya juga menjadi, ilmunya itu menjadi hilang. Walhasil tapi dia tidak terikat dengan zaman, tidak basi, tidak terikat dengan zaman. Dan kita bisa mengetahuinya kapan saja dan di mana saja. Walaupun penanya sudah rusak, kita masih tetap mengetahui, oh ya dulu ada pena dibakar. Itu masih tetap kita bisa mengetahui. Misalnya ketika kita punya kenalan kita mati, terikat dengan zaman ya. Ilmu kita punya tetap membayangkan wajahnya masih bisa. Macam itu. Kapan saja. Kemudian kalau ilmu ini selalu bergerak, maka sulit. Jadi kita nggak bisa mempunyai suatu pengetahuan tetap. Misalnya 2 tambah 2 4. Nggak bisa kita yakini bahwa 4. Mungkin suatu saat nanti menjadi 5. Suatu saat menjadi 6. Kita nggak bisa meyakini bahwa beginilah kenyataannya. Kalau kita tidak bisa meyakini, maka rumus-rumus yang lain pun tidak bisa kita buat. Kalau demikian, ilmu pengetahuan pun tidak bisa kita kembangkan. Dengan pengetahuan pasti 2 tambah 2 4 ini, maka rumus misalnya orang arsitektur, orang yang bisa membangun, bisa menghitung dengan baik. Orang yang mau membangun di di rawa bisa membangun dengan baik. Yang akan membangun di daerah gempa bisa membangun dengan baik. Itu semua dasar perhitungannya kembali kepada apa? Kembali kepada ilmu-ilmu tauhid, kepada ilmu-ilmu yang tidak bergerak lagi, tidak berkembang lagi. Kemudian ini tambahan dari saya, bahwa ilmu dan benda material ini tentu tidak sama, kan? Efek-efeknya tidak sama. Kalau misalnya kita ada batu kita angkat, rasa berat 1 kilo kan, itu efeknya dia. Tetapi batu yang ada di kepala kita, pengetahuan kita tentang batu itu tidak mempunyai efeknya sebegitu rupa. Sehingga kalau kita bayangkan batu yang 1 kilo itu kita sedikit pening. Kenapa? Karena saya bayangin batu 1 kilo. Kalau saya agak urat, tambah beban 1 kilo. Dan gimana kalau bayangin gunung, langsung bengek. Ternyata tidak. Waktu kita bayangin gunung, kita tenang aja. Walaupun gunung itu kalau kita timbangkan ke badan kita bengek. Kepe jangan betul. Ya, jadi bengek lah, matilah. Tapi kalau kita bayangin gitu saja, enggak. Terbukti dengan ini, maka terbukti bahwa ilmu itu bukan material. Sebagai hasil kesimpulan seluruhnya daripada ini, ilmu itu di mana letaknya? Ilmu itu letaknya di roh kita. Roh itu adalah non material. Dengan demikian tidak ada masalah. Artinya dengan dalil tadi bahwa dia berkembang, rohnya enggak, rohnya non material. Ya. Selama memang
Cuman kalau roh ini selama masih bergerak, masih bergabung dengan material, maka dia sedikit atau sedikit banyaknya selalu dia mengikuti jalur atau perkembangan daripada material. Namun kalau roh ini sudah lepas dari badan jadi murni, maka sudah tidak ada gerak lagi bagi dia. Dia adalah sesuatu yang habis dalam artian tidak bergerak, berkembang atau mengurang sana kemari. Maka itu Mullah Sadra salah satu kurang lebih perkataan beliau dikatakan bahwa manusia ini kalau sudah copot rohnya satu sama lain juga lain. Artinya kalau kita ini sekarang kan sama manusia, cuman bedanya wajah kali, cuman bedanya mungkin pengalaman kali, itu bedanya. Tapi kita sebagai manusia, artinya jelas satu bangsa, satu suku, satu kalau dalam istilah Arabnya itu, ya ini satu golongan. Apa golongan? Membaca logika itu. Golongan adalah hakikatul mustarikah mutakatsira bil adat. Hakikatul mustarikah mutakatsira bil adat. Golongan itu adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat banyak, tetapi banyaknya hanya dari segi jumlah hitungan. Seperti kita esensinya sama. Manusia ini hakikatnya banyak, kita kan, tetapi satu sama lain tidak berbeda secara esensi, secara hati tidak berbeda. Seluruhnya kita adalah manusia, seluruh kita adalah binatang rasional. Tidak sama dengan binatang. Binatang itu banyak di dalamnya, termasuk manusia, ular ini. Satu sama lain berbeda. Ular sama manusia secara hakikat sudah berbeda. Tapi kalau kita, hakikat manusianya sudah berbeda. Nah, yang membedakan adalah sifat-sifatnya saja. Katanya Mullah Sadra yang pernah saya dengar bahwa nanti kalau roh ini sudah lepas dari badan, mutakatsira bil anwa, la bil anfad. Wah, ini sudah tidak satu bangsa lagi. Jadi selama roh ini melanglang di bumi, di waktu dia bersama dengan badan, menumpuk amal, ada yang nggak menumpuk ilmu, ada yang nggak menumpuk amal, ada yang menumpuk dosa. Ini nanti rohnya terbentuk dari perbuatannya ini di dunia. Begitu rohnya ini lepas, yang tadi menumpuk amal soleh dengan menumpuk amal jahat sudah berbeda. Misalnya kayak ular sama kucing gitu. Bedanya kayak gitu. Bukan satu bangsa lagi, bangsa kucing, bangsa manusia. Itu enggak lagi sudah. Ini ngeri kalau teman Mullah Sadra ini yang pernah saya dengar ini benar. Dengan satu sama lain aku nggak bisa sembunyiin. Kawan kalau sekarang bolongnya. Begitu kita bersatu nanti di alam barzah sana, kita menjadi tetangga di sana, satu sama lain kita nggak bisa sembunyiin hakikat dirinya. Oh, ini yang dulu Yahno memberi ceramah kayak saya yang Yahno memberi ceramah ternyata babi. Alhamdulillah. Jadi hakikatnya itu rohnya sudah lain dia. Kayak ini, kayak malaikat Jibril sama malaikat Mikail umpamanya. Itu jangan dikira satu bangsa, enggak. Kalau dikira filsafat sudah enggak satu bangsa. Sebab apa? Sebab yang namanya material, apa yang namanya non material tidak bisa dihitung adadiyah. Jadi enggak 1, 2, 3 kayak ngitung material jagung, kayak menghitung manusia, enggak lagi juga. Hitungannya sudah lain, kayak ngitung satu bangsa kucing, satu bangsa ular gitu. Iya dia, misalnya dari malaikat Jibril ini enggak ada bangsa lagi, enggak ada rakyat di bawahnya. Jibril gitu berturunan umpama atau enggak. Jadi Jibril itu satu bangsa yang bangsanya ya cuma satu dia. Mikail juga begitu, dia satu bangsa yang bangsanya hanya satu dia. Jadi antara Jibril dan Mikail juga lain, bukan sama malaikat. Misalnya seperti kita sama manusia, cuman mungkin tugasnya satu sebagai guru, satu sebagai petani, tidak begitu lagi. Begitu halnya juga dengan roh kita ketika lepas dari badan. Ketika dia lepas dari badan, maka dia sudah pada hakikatnya yaitu yang sopal itu ya roh yang sudah terbentuk di waktu di masa dia masih bergabung sama badannya.
maka itu satu sama lain sudah tidak sebangsa lagi. Dia adalah satu bangsa yang dimiliki oleh dia sendiri. Kalau kebetulan dia misalnya berbentuk misalnya naudzubillah babi, ya satu bangsa yang dimiliki oleh dia itu. Perkara nanti ada babi lain yang kelasnya dan lebih tinggi 1 derajat atau malah lebih rendah 1 derajat, itu semua satu bangsa gitu. Ala kulli hal. Nah, orang kafir itu dapat melihat biasanya hakikat roh kita itu. Nah, dia kenal ini bangsa apa ini, begitu. Data bangsa apa, pernah dalam satu sejarah ada orang mempunyai gurunya ini selalu menutup wajahnya dengan serbannya. Ini nggak pernah dia menengadahkan kepala dan berjalan gitu melihat orang-orang, nggak pernah. Kemudian muridnya tanya, wahai guruku, kenapa anda nggak pernah membuka serban anda yang menutup mata anda? Ya, karena saya nggak mau melihat himar-himar berkeliaran ini dan sebagainya, babi, anjing. Kata muridnya, wahai guru, coba kau lihat aku. Buka nama gurunya serbannya. Wah, inti himar. Himar katanya. Langsung dia ini taubat. Imam Sadiq pernah alaihissalam salawatullahi alaih wa ala abani wa abnai al-mautunin pernah duduk di Mekah melihat orang yang tawaf. Melihat orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ada seorang syiahnya di dekat beliau. Dia mengatakan, wah hebat ya Imam Sadiq. Apa? Itu melihat orang ibadah mengitari Ka'bah. Begitu hebatnya, mereka khusyuk, mereka kurang lebih begitulah kita. Imam Sadiq langsung kayak orang sekarang nanti seri. Kalau berpulang itu kan tangannya gitu, dua jarinya dikembangkan, telunjuk yang tengah. Imam Sadiq mengembangkan ini jarinya. Nah, kemudian murid si Anya disuruh melihat, coba lihat mereka dari setelah jariku ini. Begitu dilihat, kok kuda, kok kambing, kok macam-macam sudah bentuk. Kuda, kambing, babi. Dia kan masa kagum tadinya. Itulah hakikat mereka. Lanjutin. Oh, itu manusia itu. Aduh. Jadi kan manusia itu satu mati dua. Yang tawaf pada waktu itu. Nah, jadi roh kita ini memang sesuatu yang ajib luar biasa. Sampai Imam Ali mengatakan, saya kurang tahu bahasa Arabnya, takut nafasnya kalau menukil. Atadunnu bi annaka jismun sabir wa fikan tawa alamul akbaru. Kata Imam Ali alaihissalam, apa kau kira bahwa dirimu ini benda yang kecil? Jadi kalau kita melihat langit, bintang-bintangan, kita itu merasa wah kecil banget. Kata Imam Ali, wa fikan tawa alamul akbaru. Sementara sebenarnya sesungguhnya pada jiwa, pada dirimu itu terbentang alam yang lebih luas dari alam itu. Anda tahu nggak, ketika Allah menciptakan manusia, malaikat yang termulia pun itu disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai Khalifatullah di muka bumi. Jadi seluruh ciptaan manusia ini tidak ada yang bisa melebihi yang namanya manusia. Manusia ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam pandangan Islam ya, dan juga didukung oleh pandangan-pandangan filsafat yang canggih. Walaupun filsafat ini sebenarnya rumit dan perlu tatanan batu-batu batanya itu dari bawah, dan loncat-loncat. Walhasil ini cuplikan-cuplikan yang dapat saya bawakan. Jadi manusia itu begitu hebatnya, maka itu di iblis ini sampai dalam satu riwayat dikatakan, ya Allah, kasih saya tugas yang apa saja akan kulakukan yang tidak ada makhlukmu yang dapat melakukan seperti aku melakukan. Apa, suruh sholat, suruh apa saja. Tapi tolong satu ini jangan sampai engkau suruh aku. Jadi maksudnya sujud sama Nabi Adam.
Nah, dia tidak tahu apa rahasia yang ada pada manusia. Malaikat sendiri gumun, tahu gumun ya. Jadi seperti tercengang. Ya Allah, apa kau akan ciptakan khalifah di muka bumi yang saling berbunuh-bunuh? Allah tidak menolak itu perkataan malaikat. Cuma Allah mengatakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi istilahnya pada diri manusia ini penuh rahasia-rahasia. Maka itu Imam Ali mengatakan satu hari waktu dikatakan mana lebih afdal Anda atau Nabi Ibrahim. Imam Ali mengatakan sebelum menjawab, sebenarnya aku tidak berhak menceritakan apa tentang diriku kepada kalian, fadilah-fadilah yang ada padaku. Tetapi karena engkau bertanya dan Allah berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sedangkan kata Allah, maka apa-apa yang kau terima, nikmat-nikmat yang kau terima ceritakan lah, karena Allah berfirman demikian, maka aku jawab pertanyaanmu. Dikatakan aku yang lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim di waktu itu bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil maut? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah berkata, afala tu'min? Apa kau tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan percaya, lihat mainna lebih yakin ya, tapi supaya aku ini lebih yakin Nabi. Sedangkan aku, kata Imam Ali, seandainya bumi ini dipecah, dipadakan kepadaku satu persatu, dan langit juga begitu dipecah, dan rahasia langit ditunjukkan kepadaku satu persatu, masjidku yakin. Iya. Lalu sifat kita masjid itu yakin. Seandainya seluruh penutup alam, seluruh penutup yang membuat langit dan bumi ini serba rahasia, seandainya dibuka, kata Imam Ali, masjid itu yakinan. Keyakinanku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka dari itu kita kembali membahas, kalau kita kembali membahas roh ini penuh keajaiban, dan di dalamnya sudah saya katakan tadi bahwa sesempurna secanggih-canggihnya makhluk Tuhan adalah manusia ini. Memani tadi mengatakan apa? Lau kusyifa miyal ghita masdatu yakina. Kurang lebih demikian, melanjutkan afdaliyah antara Nabi Ibrahim dan Imam Ali alaihissalam. Sama-sama fadil, tetapi Ali bin Abi Thalib bimamuna afdal. Maka itu beliau mengatakan, seandainya bumi jadi ghita, jadi yang menutupi langit dan bumi, yang menutup langit bumi, yakni yang membuat langit dan bumi ini rahasia, dicabut oleh Allah, diangkat sehingga nampak kepadaku seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, maka keyakinanku tidak lagi bisa bertambah dan mentok. Dan Imam Ali sampai mengatakan apa? Inni a'lamu turuqis sama kan apa begitu? Min turuqil ard. Sungguh saya lebih mengetahui jalan-jalan yang ada di langit lebih banyak ketimbang jalan-jalan yang ada di bumi. Lebih banyak tentunya karena langit lebih luas. Bukan berarti ada sesuatu yang lain. Ini sedikit perlu saya tambahkan kepada ini al-kalam nizirul kalam. Kembali kepada masalah hakikatu ahlul bait. Sebagian termasuk saya selama ini hanya mengetahui bahwa ahlul bait itu imam mustaradut ta'ah, imam yang hanya wajib ditaati. Padahal kalau kita sedikit dan menurut, kalau kita renung-renung dan kita menanglang sedikit, menanglang buana, maka kita akan dari sisi ini kalau kita hubungkan dengan kehalifan ini tadi, maka hal ini akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa para imam itu haruslah tahu seluruh apa yang ada di muka bumi, apalagi yang berhubungan dengan manusia. Ini didukung oleh suatu ayat, tapi saya dahulu kita ayatnya dulu.
Ini saya gini, datang seorang imam kita keluar nih, Imam Mahdi di Mekah. Mudah-mudahan beliau cepat keluar dan kita dianggap sebagai pengikut dan penolongnya. Mudah-mudahan. Amin. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ajil pada itu suri. Perjalanan syiati. Wa awani. Wa jana syahidina baina baik. Misalnya imam keluar di Mekah, ada orang Madura datang, nah, jangan orang Jawa aja. Orang Jawa di Jawa Tengah datang ke Imam Mahdi, ya Maulana, tolong deh nasihati aku. Ini saya jadikan sebagai penguat daripada dakwah saya tentang hadis tadi ya, yang maksudnya begitu merentangkan dua jarinya, orang langsung melihat hakikat yang dilihat melalui rentanan jari itu. Misalnya nih contohnya ini, Imam Mahdi keluar di Mekah, orang Jawa Tengah datang, ya Maulana, nasihatilah kami yang lemah ini. Kalau seorang imam tidak tahu seluk-beluk perbuatan manusia ini, bagaimana bisa bernasihat? Coba. Apalagi yang Jawa Tengah ini orangnya dayanya hitam, ya, dayanya hitam, tasbih dipegang, mulutnya berkomat kami, zikir nggak pernah lupa. Imamnya bilang, bangsa. Nasihatnya apa? Istamir, ya, kan gitu nasihatnya. Teruskan kelakuanmu yang baik ini. Karena imamnya sudah ngelihat dayanya hitam, tangannya tasbih, kan? Maka secara lahiriah kan tidak baik. Kalau imamnya nggak tahu rahasia bumi ini, beluk-beluknya, dia akan mengatakan, ahsan, baik, teruskan nasihat aku kepadamu, sabarlah dengan cara ini, istiqomahlah dengan cara hidupmu ini, jangan berubah lagi. Kan itu nasihatnya. Tapi kalau imam yang hakiki, kemarin kamu daftar ilmu nggak pakai tanya-tanya masalahnya, kurangi itu, sholatmu sudah baik, tetapi terlalu keren kamu sama istrimu. Wah, kok tahu itu? Kok udah di Jawa Tengah ini naik Garuda Airline ke Mekah untuk minta nasihat. Harus tahu kan? Berarti makul sekali sebagai Khalifatullah di muka bumi. Begitu kalau imamnya bagi kita ini melihat ahsan, jangan lepas itu kasihnya, jangan malu oleh orang. Itu lah imamnya. Tahun lalu kamu punya hutang sama di bulan itu. Imam, mau siapa? Sama orang yang namanya Joko, Jalan Trunojaya Gang 3 nomor 5. Itu harus tahu. Dan kau belum bayar. Dan hutangmu itu kebeli bajumu. Buat kamu buat haji kemarin. Hajimu batal kemarin, itu harus diulang. Karena baju sahimu termasuk di dalamnya hutang yang sama Joko itu yang belum kau bayar. Batal hajimu yang kemarin, baru kodok lagi. Nah itu imam. Jadi imam yang hakiki begitu, harus tahu belum-belumnya. Ini minta nasihat sama imam, gimana imam? Apa yang kamu lakukan? Oh, saya sudah haji, saya sudah zakat, ahsan, barakallah, taqabbalallah. Mudah-mudahan Allah terima. Nah, imam kalau memang tidak terima harus cerita. Tentu kalau orang itu, imam akan mengatakan masalah sesuaikan dengan masalah. Kalau dengan menjelaskan ceritanya dia tambah kubur, mungkin imam tidak akan menceritakan, dia akan melihat situasi sesuai dengan keinginan makmum ini tadi. Nah, kembali kepada masalah kita, yaitu dalam diri manusia ini terdapat, saya lupa, maaf, karena ini sudah itu ada dalam satu ayat yang mendukung apa yang saya katakan tadi. Yang saya katakan ini juga bukan dari coaching saya. Saya sudah saya katakan tidak ada apa-apanya. Saya ini informan saja. Informan bukan istilah militer. Kalau informan istilah militer, intel. Maksud saya wartawan. Apa yang saya tahu sebatas saya. Mudah-mudahan tidak keliru. Saya operkan kepada majelis. Sebatas saya ya. Dalam Al-Quran dikatakan fa'manu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun.
Berbuatlah kamu sesuka hati. Allah akan melihat perbuatan kalian. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kamu sesuka hati, maka perbuatanmu itu akan dilihat oleh Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin. Nah, a'malakum, orang-orang mengira di luar Ahlul Bait mengira penglihatan itu penglihatan wajar-wajar. Jadi kalau ada teman kita main di depan kita, mencuri, memukul atau apa, kita melihat semacam itu. Kacamata daripada penglihatan Rasul itu berkacamatai dengan penglihatan mukminin umumnya. Karena mukminin melihatnya tidak bisa di balik dinding, maka Nabi pun begitu, tidak bisa melihat di balik dinding. Maka itu Imam Malik Rasulullah didukung hadisnya yang mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunya. Kamu lebih tahu daripada aku urusan duniamu. Karena apa? Penglihatan ini tadi dilihat dari bawah. Allah akan melihat perbuatan kita dan orang dan Nabi dan mukmin. Kita sebagai mukmin nggak bisa lihat di balik tembok. Kalau begitu Nabi juga begitu. Nah gitu. Kecuali Allah istisnain. Padahal enggak, urutannya harus dari Allah. Karena hatapnya kepada Allah. Allah akan melihat perbuatan kamu. Dan begitu pula Nabi-Nya. Dan begitu pula orang mukmin. Bannya ini kepada fi'lullah. Kepada ya Allah. Kepada pekerjaan Allah yang melihat perbuatan mereka. Melihat perbuatan mereka. Apa sebagian, apa seluruhnya. Yang zahir dan yang gaib. Seluruhnya, yang doa sama yang baik. Kalau Nabi diatapkan kepada yaro yang begini ini, ya dia juga tahu yang lahir dan yang gaib. Begitu juga mukminun. Nah masalahnya kita mukmin kalau tidak ngelihat. Nah mukminnya teman apa? Itu pun kalau punya kelas. Satu. Yang kedua mukminnya di sini khusus adalah a'immah al-ibna asyar. Yang lain juga bisa, tetapi bil arad, jadi yusnid lahum bil arad, jadi tidak asli. Yang asli, yang hakiki pada 12 imam. Yang lain gimana? Mikdar sesuai dengan kedudukannya. Jadi dia akan mempunyai sedikit tasyafiyah. Walaupun tasyafiyah itu ada yang bersifat mir'atiyah, ada yang bersifat mubasyarah. Ada orang sufi mengatakan ra'aitur rafiti tunzir hanazir. Saya melihat orang-orang Rafidi ini babi-babi. Nah, Rafidi ini maksudnya dia. Ini orang ngetop ini. Saya tidak mau bawa namanya. Imam mengomentari di dalam bukunya mengatakan sesungguhnya tasawuf itu ada dua macam. Ada yang bersifat mir'ati, yang bersifat cermini. Ada yang bersifat langsung. Orang ini melihat bersifat cermini. Jadi dia melihat orang Rafidi, seakan-akan dia melihat orang lain, padahal yang dilihat dirinya sendiri. Gitu. Jadi waktu dia melihat, sebenarnya melihat dirinya sendiri. Oh bulan itu, Rafidi itu, sendiri itu. Nah dia melihat diri sendiri. Itu kelas yang pertama dari kaca. Nah jadi jangan gambaran terkecoh. Begitu Anda sampai ke derajat kasab, begitu Anda melihat tetangga Anda sindir semua, Anda harus mengumpulkan ke diri Anda dulu. Oh ini saya kan. Kenapa? Karena kalau dibuka oleh Allah, Anda akan lebih bersemangat. Jadi begitu Anda berikhlas diri dan mengabdi, satu saat akan ditunjuk ini hakikat kamu. Anda akan lebih khusyuk. Kayak gini, neraka ngejar kita di belakang. Neraka ini bunyi apinya merau-rau. Kita nggak bisa akan bersemangat itu lebih berbuat dan jika tasawufnya yang dilihat oleh orang ini bahwa Rafidi hindir, kata Imam rahimahullah, maka sebenarnya itu tasawuf berkafiyah. Tasawuf pertama yaitu yang bersifat cermin, jadi sesungguhnya dia melihat dirinya sendiri. Alhasil mengenai roh ini ada satu yang memang urusan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sekedar daripada apa yang mampu diterima manusia telah dibahas oleh berbagai kalangan, baik orang-orang filsuf atau kaum ulama dari kaum muslimin. Dan saya sendiri tidak tahu itu sangat sedikit darah minal alam minal alim ajmain. Jadi seakan-akan seperti atom saja di seluruh dibanding dengan seluruh alam ini.
Jadi yang itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang dalam pertanyaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat kita memacu diri kita untuk selalu membersihkan diri kita. Caranya sudah saya katakan kemarin, caranya dari awal, jangan langsung jadi aulia. Caranya dari awal yaitu beramal dengan fikih. Setelah itu akan jalan sendiri. Kalau kita sudah jalan setapak, Allah akan memberikan tapak kedua, tapak ketiga. Sebagian orang sudah lupa. Begitu ingin dapat diskusi terus yang tinggi-tinggi, kemudian langsung mau jadi aulia. Nggak jadi-jadi, kita harus dari bawah. Kita perhatikan itu. Setelah sampai ke atas pun, yang di bawah harus tetap. Tidak seperti cara yang dari kata yang ada. Kalau tidak sholat, saya sudah hakikat. Kamu masih syariat, kamu sholat, saya enggak. Tidak begitu. Ini dari bawah, tetapi yang di bawah ini walaupun sudah sampai ke atas, tidak kebuang. Kecuali beberapa ilmu pengetahuan. Karena relativitas yang ada, yang hal itu dimaaf oleh Allah dan sudah ada juga